Saudara, pada pekan depan Jaksa Penuntut Umum akan membacakan tuntutan kepada 5 terdakwa kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Yosua Huta Barat. Salah satunya adalah Ferdy Sambo. Saat diperiksa sebagai terdakwa, Ferdy Sambo bersikukuh dirinya tidak ikut menembak Yosua. Bagaimana tanggapan keluarga Yosua? Kita akan berbincang bersama ayah dari almarhum Yosua Huta Barat, Samuel Huta Barat yang berada di Jambi. Selamat siang, Pak Samuel. Apa kabar, Pak? Selamat siang, Talen. Kabar sehat. Ya, semoga kabar baik selalu bersama Anda dan juga keluarga besar di Jambi ya, Pak. Pak Samuel, ini pembacaan tuntutan terhadap para terdakwa termasuk dengan Ferdy Sambo ini rencananya akan dimulai sejak besok Senin, Pak. Mulai selama pekan depan ini rencananya. Apa yang menjadi perhatian utama dari pihak keluarga? Yang perhatian utama dari pihak keluarga di pembacaan tuntutan minggu depan, yaitu tuntutan yang akan dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Itulah besok yang sangat kami perhatikan. Soalnya di dalam kasus ini kan sudah tercantum di dakwaan Jaksa Penuntut Umum di awal persidangan bahwa yang didakwakan pasal 340. Ya, berarti yang Bapak harapkan adalah JPU tetap memakai pasal pembunuhan berencana, artinya tuntutannya adalah semaksimal mungkin mati atau penjara seumur hidup atau minimal 20 tahun penjara. Begitu ya Pak Samuel? Kalau kita ikuti persidangan ini mulai dari awal, terutama daripada terdakwa Ferdy Sambo yang sangat berbelit-belit dan mempertahankan skenario yang dia bangun, jadi sudah sepantasnya saya rasa itu diterapkan sama mereka yang merencanakan pembunuhan terhadap almarhum Yosua, pasal 340 yang seberat-beratnya yaitu hukuman mati. Ya, Pak Samuel, ini berarti mengikuti seluruh rangkaian persidangan yang sudah terjadi sejak pertengahan Oktober 2022 ya Pak ya? Iya. Ya, apa poin-poin yang Bapak jadi perhatian dalam semua proses sidang ini, baik dari Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, Richard Eliezer, Ricky Rizal, hingga Kuat Ma'ruf? Poin-poin yang saya ambil dari FS di dalam persidangan yang saya ikuti selama ini Ferdy Sambo ini sangat konsekuen di dalam membangun skenario kebohongannya. Di Duren 3 yang dia bangun pertama, pelecehan terhadap istrinya Putri itu kan sudah di SP3 oleh Mabes Polri. Ternyata dibangun lagi pelecehan di Magelang, berubah nama bukan pelecehan lagi menjadi pemerkosaan, bukan hanya pemerkosaan lagi, sampai dibanting 3 kali. Jadi di sana itu di skenarionya kan tidak ada visum, tidak ada laporan ke polisi. Itulah yang sangat dipertahankannya untuk menutupi semua kebohongan dia ini. Soal Putri yang saya perhatikan apalagi di akhir persidangan. Mulai dia masuk di beberapa hari yang lalu di ruang persidangan, saya sangat memperhatikan penampilan dia. Berbeda dengan penampilan yang selama ini di dalam persidangan. Di dalam persidangan selama ini, yang saya perhatikan rambut dia itu selalu terurai. Melihat wajahnya hanya seperempat yang bisa kita lihat. Jadi dalam persidangan beberapa hari yang lalu, itu semua rambutnya diikat ke belakang. Dan di dalam persidangan itu dia membangun skenario tangis-menangis untuk menutupi kebohongannya. Dan untuk memancing rasa iba dari jaksa dan daripada hakim. Itulah yang saya lihat. Oke, Pak Samuel, jadi menurut Anda dari pernyataan yang disampaikan oleh Putri Chandrawati yang kemarin drama tangisan itu dugaannya berbohong begitu Pak? Ya, drama tangisan yang dibangun Putri kemarin itu untuk mengambil simpati hakim dan jaksa. Kalau memang dia diperkosa di Magelang, kenapa tidak lapor, kenapa tidak divisum? Dengan alasan dia kalau divisum nanti takut tidak dipakai si Ferdy Sambo lagi. Sedangkan zaman sekarang ini kan ada undang-undang yang sangat ketat sama masyarakat. Disentil aja kupil orang,
bisa dipenjara. Ini apalagi diperkosa, dibanting. Masih sempat lagi dia memanggil almarhum Joshua ke kamarnya untuk berbicara. Ini sudah sangat janggal. Ya. Ada apa di balik ini semua? Memang ada upaya penyelamatan dari Ferdy Sambo dan juga Putri Chandrawati. Kalau Ferdy Sambo soal perbedaan diksi antara hajar dan juga tembak, kemudian juga dari pelecehan seksual hingga pemerkosaan. Kemudian kalau dari Eliezer sendiri seperti apa Pak? Sudahkah ia bisa dibilang melunasi janjinya untuk berkata terus terang dan membuktikan apa yang terjadi saat itu? Memang di awal persidangan kami datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Waktu itu kami jadi saksi. Dia datang meminta maaf dan bersujud di hadapan kami. Dan dia berjanji untuk membela Bang Yos, katanya yang terakhir kali. Kalau dalam hal kesaksian dia apakah sudah semua disaksikannya di persidangan, kami kan tidak bisa menilai secara akurat. Soalnya kami kan tidak ada di TKP. Tapi kalau saya lihat dari reaksi si Eliezer di persidangan di dalam menjawab si Ferdy Sambo, dia sudah sangat tegas menentang apa omongan si Ferdy Sambo. Ya. Pak Samuel, dari semua fakta yang sudah terungkap dalam persidangan, Anda setuju yang mendapatkan hukuman berat adalah Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati saja atau semua terdakwa, lima-limanya mendapat hukuman berat? Ya, di awal yang seperti saya utarakan tadi memang itu dakwaan jaksa penuntut umum pasal 340, junto dan lain-lainnya saya lupa. Memang itu diterapkan bagi yang merencanakan pembunuhan. Saya rasa yang utamanya di sini pemeran utama yang harus dihukum seberat-beratnya. Sesuailah dengan perbuatan mereka. Ya, tentu ini kita masih menanti seperti apa hak jaksa penuntut umum menyimpulkan dari segala fakta yang hadir dalam persidangan selama ini. Pak Samuel, besok ini mulai pembacaan tuntutan di hari Senin terhadap 5 terdakwa atas kasus dugaan pembunuhan berencana. Rencananya akan ikut hadir dalam persidangan Pak di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan? Kalau niat dalam hati memang untuk hadir di Pengadilan Jakarta Selatan, tapi apa daya kita kan jauh di Jambi. Tentu memerlukan akomodasi ke sana. Ya, ya. Nanti kalau divonis kemungkinan akan datang Pak ke Jakarta? Ya, kita lihat nantilah. Baik, kita kawal bersama atas proses persidangan yang berlaku saat ini sehingga harapannya keadilan bisa terungkap dalam hal ini. Terima kasih Pak Samuel Huta Barat dan keluarga. Terima kasih atas waktunya sudah mau bergabung bersama kami di Kompas Siang.